Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja pemilik atas hidup kami, Gembala kami yang baik, Gembala yang menggenggam nafas hidup kami, hormat dan kemuliaan, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, sebab Engkaulah pemilik ibadah ini. Engkau berkata 1, 2, 3 orang berkumpul demi namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami, maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, restorasi terjadi, revival terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Kristus kami persembahkan. Terimalah puji-pujian kami sebagai korban wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau disukakan dalam ibadah kami pada siang ini Tuhan. Sebab untuk itulah kami hadir, hanya untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama di atas segala nama, pribadi yang termulia yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang lengkapilah sukacita kami dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Langit dan bumi akan lalu dan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kami terima firman Tuhan, hamba rindu Engkau ulurkanlah tangan-Mu untuk kami semua. Tumpangkan tangan-Mu Bapa dalam nama Yesus. Peluk setiap kami, taruh tangan-Mu di atas hidup kami Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami, balut hati yang luka ya Tuhan. Berkati hidup kami, berkati pernikahan kami, berkati keturunan kami Tuhan. Lewat kuasa firman Tuhan, lewat ibadah kami yang mengubahkan, ibadah yang memberkati pagi siang ini Tuhan. Hormat dan kemuliaan bagi-Mu kami persembahkan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima pengajaran kuasa firman Tuhan. Setiap kami yang percaya, kami mau berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat siang dan shalom. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan buat pagi siang hari ini karena kita bisa berjumpa dalam ibadah yang luar biasa, yang memberkati, yang memulihkan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, para tua-tua gereja, staf pastoral yang memberikan kesempatan kepada saya dapat melayani firman Tuhan di ibadah yang luar biasa ini saudara. Baik, Bapak Ibu, saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu pengajaran dan mujizat Tuhan Yesus. Saya ambil dari kitab Injil atau Yohanes pasal 9. Boleh Bapak Ibu bersama dengan saya buka Alkitabnya. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 42, tetapi saya tidak baca seluruhnya karena cukup panjang. Saya baca beberapa ayat terlebih dahulu, baru nanti saya kasih rangkumannya supaya saya bisa menerangkan kepada saudara. Baik, saudara yang sudah menemukan Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 42 kupasan kita, tetapi saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saja, nanti sisanya kita baca kembali. Bapak Ibu yang sudah menemukan, saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya bersama. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Teruskan, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan selanjutnya. Bapak Ibu, saya kasih ringkasan, rangkuman daripada pasal ini karena cukup panjang, supaya Bapak Ibu bisa memahami alur ceritanya. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Waktu itu adalah hari Sabat. Hari Sabat orang Yahudi sebenarnya tidak boleh berbuat apa-apa, mereka hanya untuk beribadah. Bahkan kalau mereka pun melangkah, itu hanya melangkah sampai 1000 mil. 1000 mil itu kira-kira 1000 langkah, lebih daripada itu tidak. Nah, Yesus datang, dia tidak terikat dengan hukum Sabat, karena memang dia adalah Tuan daripada hari Sabat tersebut. Dia datang dan lihat orang yang buta.
Kemudian Yesus meludah ke tanah, dia aduk-aduk, lalu dia taruh di muka orang itu, di matanya ditempelkan, lalu disuruh pergi ke kolam Siloam, basuhlah dirimu di sana. Dia pulang saudara, dia sembuh, lalu muncullah reaksi. Next PowerPoint-nya, muncullah reaksi. Yang pertama adalah respon orang-orang Farisi. Tolong bantu saya. Muncullah respon yang pertama adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mereka tidak suka sehingga mereka mulai menghakimi Tuhan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus tidak menghargai, tidak menghormati hari Sabat. Mestinya Yesus kalau memang dia adalah Allah, dia harus menghormati hari Sabat. Sehingga muncul perdebatan di antara mereka dan orang ini pun dipanggil orang tuanya. Orang tuanya pun sepertinya angkat tangan, ya. Dan orang tuanya katakan dia sudah dewasa, ya. Kamu tanya sama dia. Kenapa saudara? Karena orang tuanya juga takut atas intimidasi orang-orang Farisi. Nah, kemudian respon daripada orang buta ini nanti yang kita lihat bahwa dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja, dan sikap yang terakhir dia sujud menyembah. Itu rangkuman kisah akan ayat 1 sampai 42. Sekarang mari kita belajar bersama-sama. Ayat 1 dan 2 Bapak dan Ibu. Ayat 1 dan 2 saya bacakan sekali lagi. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu bayangkan, dia buta sejak lahir. Betapa berat penderitaannya. Dari lahir loh. Sampai nanti disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia sudah dewasa. Sudah dewasa. Ukuran orang Indonesia dewasa itu adalah 17 tahun. Dia sudah boleh punya SIM dan lain sebagainya. Berarti kalau misalnya hitungan kita 17 tahun, berarti dia menderita begitu panjang sekali. Nah saudara, ketika Yesus lewat, lalu para murid bilang begini, ya menarik, Guru, Rabi, siapa yang berdosa? Orang ini kah atau orang tuanya? Kenapa dia buta terlahir? Kenapa dia terlahir dalam keadaan buta? Berarti dia orang berdosa. Berarti orang tuanya berdosa. Mereka menghakimi Tuhan Yesus, mereka menghakimi orang yang buta ini. Kalau memang mereka benar, kenapa dia buta sejak lahir? Saudara, Yesus tidak terpengaruh dengan sugesti atau perkataan daripada para murid ini. Namun saudara, kita lihat di sini, jawaban Yesus itu luar biasa. Jawaban Tuhan Yesus itu luar biasa. Yesus bilang begini, mari kita lihat ayat 3, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi, lanjutkan kalimatnya, tetapi supaya apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Wow, Yesus tidak mengatakan dia berdosa. Dia tidak mengatakan orang ini berdosa. Tidak, tetapi cara pandang Yesus, dia berkata bukan. Tetapi supaya melalui hidup dia, kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu, kasih tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Bapak Ibu coba kita lihat cara pandang seperti ini. Seringkali kita seperti orang-orang Yahudi, seperti kali kita orang Farisi, atau seperti para murid. Kita mulai begitu antusias menyerang orang dengan mulai menghakimi. Oh dia orang berdosa. Tetapi kita katakan melalui hidup dia, nama Tuhan dipermuliakan. Makanya saudara jangan pernah undur lewat pergumulan dan persoalan hidup kita. Ada maksud Tuhan di situ. Ya, ada rencana Tuhan di situ. Oleh karena itu, miliki iman dan hati yang fokus dengan Tuhan Yesus. Bahwa dalam setiap kejadian yang kita alami sebagai alat Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kuasanya atas hidup kita. Setiap kali kejadian, setiap kali kesempatan, itu alat Tuhan. 4 minggu yang lalu, ketika saya berkhotbah seperti ini, di sesi yang kedua dalam ibadah kami, tiba-tiba mic-nya mati saudara. Apa saya pikir apa dari listriknya segala macam begitu kan? Tiba-tiba mati saudara. Ya sudah, saya berkhotbah di depan ratusan jemaat tetap antusias. Karena saya pikir saya tidak terganggu dengan suara mic dan lain sebagainya. Saya berkhotbah, mantap saudara, lalu selesai. Naiklah tim pemuji ke atas, lalu mereka bilang begini, Pak Gom, mixer kita terbakar. Terbakar. Wow, puji Tuhan, hitungan saya saudara, namanya mixer itu pasti di atas 100 juta. Ya sudahlah, kita pasrah saja, pokoknya kita serahkan sama Tuhan. Saya percaya dengan iman saya bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lalu saya ngomong kepada seseorang, coba kamu cek ya berapa mixer yang digital. Lalu cek Pak, ya kurang lebih 100 jutaan lebih. Ya sudahlah kita pasrah. Bapak Ibu tahu,
Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong. Catat baik dalam hati saudara, Tuhan tidak kekurangan metode untuk menolong. Setelah selesai ibadah, saya biasanya itu selalu salam-salaman sama jemaat di depan pintu, dan ada satu bapak, dia peluk saya dan bilang, Pak Gem, sudah saya yang tutup semuanya. Haleluya. Jadi dalam segala hal, Tuhan bekerja buat kita. Lewat dialah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah saudara, yang berikut, bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini? Nah itu yang perlu kita belajar. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang buta ini? Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saya baca ya, karena saya gembala sidang, jadi saya harus baca ayat. Saya tidak membawa bawa Alkitab digital buat saudara. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7, bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang ini? Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya sama-sama, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, teruskan. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan apa? Saudara, ketika Yesus melihat orang buta ini, apa yang diperbuat? Dia meludah ke tanah. Lalu dia aduk-aduk air ludahnya dengan tanah, lalu ditaruh di mata orang yang buta ini. Dan berkata, pergilah, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Saya pikir begini, kenapa Yesus tidak langsung lakukan mujizat? Contoh, seperti Yesus menyembuhkan Bartimeus, orang yang buta itu. Contoh, seperti Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia hanya berkata, jadilah kepadamu seperti apa yang kau imani. Jadi, tapi kali ini saudara, Yesus tidak lakukan itu. Dia meludah, dia aduk-aduk air ludahnya dengan tanah, ditempel di muka orang itu, lalu katakan dia pergi, basuhlah dirimu ke sana. Saudara, ketika saya ada di ayat ini, saya coba renungkan kenapa ya Yesus harus melakukan itu. Dengarkan baik Bapak dan Ibu, Yesus tidak terikat dengan satu metode. Ulangi, Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya, dia tidak terikat dengan satu metode. Dia punya ragam dan cara untuk menolong kita. Dari sini ketutup, dari sana Tuhan bisa buka jalan. Anda para pengusaha di gereja ini, Anda para wanita karir di gereja ini, Anda para marketing di gereja ini, dengarkan baik, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong saudara. Allah punya banyak metode untuk menolong kita. Amin. Iya, tidak hanya satu cara. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya kasihi, lalu ditempel, lalu apa maksudnya? Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Berarti kalau begitu ada bagian kita, ada tanggung jawab kita. Seperti tadi pesan tadi lewat media itu dia, ada bagian kita, ada tanggung jawab kita saudara. Dia harus pergi, dia harus melangkah, dia harus berjalan. Saya coba ajak Bapak Ibu untuk memvisualisasikan. Andai kata dia lagi berjalan nih, ya, lagi berjalan, lalu dia dengar kata-kata orang, kalau memang dia Allah, kalau memang dia hebat, ngapain kau dibikin-bikin susah? Sudah, langsung saja sembuh. Iya toh. Kalau didengar kata orang, lalu dia urungkan niatnya pergi ke kolam Siloam, kira-kira terjadi nggak kesembuhan? Tidak akan terjadi. Berarti dia harus tutup telinganya, dia harus melangkah, dia harus berjalan. Satu. Yang kedua, ada nggak orang yang bantu dia? Menurut ayat ini tidak ada orang yang bantu dia. Nggak ada orang yang tuntun. Nggak tahu kemana orang tuanya atau kakaknya atau adiknya. Pokoknya dia berusaha sendiri. Berarti kalau begitu iman itu harus dimulai dari diri saudara sendiri. Amin. Saya sebagai gembala sidang Bapak dan Ibu, saya memulai dari diri saya sendiri. Saya sekarang pacu diri saya satu hari berdoa minimal 4 jam. Tiap pagi saya bangun jam 4 kurang. Tiap pagi. Kalau mau jujur saudara, saya capek juga. Ngurusin gereja lokal, ngurusin BPD, dan mohon maaf. Bukan berarti saya sombong. Saya baru ujian disertasi. Baru selesai 3 tahun. Kalau mau jujur apa saya kekurangan waktu? Oh enggak, tetapi saya belajar. Saya pacu diri saya. Saya tidak mau terikat dengan diri saya dengan hanya media-media sosial. Ya lihat orang ngobrol-ngobrol, enggak. Saya pacu diri saya. Karena saya tahu umur
Berpacu dengan apa? Dengan waktu. Dengan waktu. Sekarang kita ini sudah ada di bulan yang ke-7. Sebentar lagi tahun ini kita akan tinggalkan. Kita harus mandiri dengan iman kita sendiri. Gak usah dengarkan kanan dan kiri. Kadang-kadang kita dengarkan kanan dan kiri itu akan mengecilkan iman kita. Melangkah, berjalan. Gak usah dibutuh dan gak usah mengharapkan belas kasihan orang. Betul, saya belajar banyak dari orang buta ini. Andai kata dia berjalan, lalu dia jatuh, ditertawakan orang. Ya toh, dia jatuh ditertawakan, kamu kasihan deh, kamu kasihan. Memang kamu sudah begitu dari miskin dari awal. Sudahlah, gak usah harapkan mujizat. Dia tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi terus dia berjalan. Dia nggak tahu arah mana itu yang namanya kolam Siloam. Enak kalau sekarang Bapak dan Ibu. Dari rumah tinggal ketik aja GBI Bumi Anggrek. Dia sudah punya estimasi waktu dengan saudara. Dalam tempo 15 menit Anda sampai di GBI Bumi Anggrek. Betul tak? Enak, dulu belum ada seperti itu. Ya, tadi saya hanya katakan kepada saya punya orang yang mendampingi saya, cari namanya GBI Bumi Anggrek. Saya tidur. Betul, saya tidur. Karena tadi pagi jam 5:30 saya sudah keluar rumah melayani di Tanjung Priok. Jadi saya katakan udah urus saja. Jadi betul-betul bangun, sudah sampai di Bumi Anggrek. Karena ada alatnya saudara. Dulu gak ada seperti itu. Bayangkan orang buta ini. Dia harus sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Berarti kalau begitu, kita butuh yang namanya ketaatan. Lakukan saja firman Tuhan. Amin. Lakukan saja firman Tuhan. Saudara terus dia lakukan sampai enggak ke kolam Siloam. Ayat yang ke-8 mengatakan apa yang terjadi? Ayat yang ke-8, ayat ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah. Basuhlah dirimu. Berarti untuk mengharapkan mujizat itu, Bapak Ibu punya tanggung jawab. Basuh diri saudara. Ya, dengar baik. Saya tidak bermaksud saya lebih kudus daripada saudara. Tetapi sebagai gembala sidang, saya anggaplah saudara sebagai jemaat saya. Hari ini, sampai nanti saya berkhotbah, anggaplah saya gembala saudara. Saudara belajar hidup kudus. Belajar hidup suci. Jangan main-main dosa. Ya. Hidup kudus, tolak yang namanya dosa. Dengarkan para pria-pria, jaga pernikahanmu yang baik. Jaga, rawat pernikahanmu yang baik. Semua dimulai dari pernikahan. Rawat pernikahanmu. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, jaga itu pernikahan yang baik. Konflik dalam pernikahan itu biasa. Ya, beda pendapat dengan suami dengan istri itu biasa. Jangan menikah untuk mencari kebahagiaan. Tapi menikahlah karena memang engkau sudah bahagia. Setuju? Ya, rawat pernikahanmu. Hidup kudus, hidup suci. Belajar. Belajar. Basuh diri. Katakan 2, 3. Basuh diri. Basuh diri. Tolak berbuat dosa. Tolak. Haleluya. Supaya keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Basuh dirinya. Saudara Bapak Ibu tahu, sampailah dia ke kolam Siloam. Ketika dia basuh dirinya, apa yang terjadi? Ayat ini mengatakan saudara, yang tadi kita baca, setelah dia basuh dirinya, apa yang terjadi? Maka matanya apa? Sembuh. Coba lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, baca sama-sama. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan apa? Dengan apa? Mata yang sudah melek. Biarlah mata jasmani dan mata rohani kita melihat anugerah Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Berarti tidak ada mujizat tanpa saudara membasuh diri. Tidak ada mujizat tanpa kita hidup kudus. Ya, jangan jadikan hanya slogan-slogan rohani. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi kalau kita belajar hidup kudus. Dari mimbar ini harus didengungkan itu kepada Bapak Ibu. Karena saya juga belajar dari diri saya sendiri. Saya berusaha loh Bapak Ibu. Dengan usia saya yang tidak dikatakan lagi muda sekarang, saya pacu diri saya untuk belajar hidup kudus. Supaya mata kita melihat mujizat Tuhan. Mata kita melihat anugerah Tuhan. Mata kita melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, sembuh gak dia? Ayo jawab yuk. Sembuh gak dia? Bisa melihatkah? Bisa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya coba ajak Bapak Ibu,
merefleksikan ketika dia ada di kolam tersebut, lalu matanya sembuh, kira-kira dia bersuka cita enggak? Wow, dia mungkin main air, sembuh, aku sembuh, dia loncat-loncat sana, loncat-loncat sini, dia main air, sukacitanya luar biasa. Puji Tuhan, itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua, apa respon orang Farisi? Apa respon orang banyak ketika dia melihat mujizat Tuhan? Ketika orang ini sembuh, ayat yang ke-9, ya ayat yang ke-9, ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata sama-sama, yuk, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Mirip aja. Tetapi orang ini berkatakan apa? Memang benar aku. Memang aku. Saudara lihat di sini, tidak ada sebuah selebrasi, tidak ada sebuah sukacita, tidak ada sebuah pelukan hangat. Wah, puji Tuhan, kamu sudah sembuh. Tidak ada. Betul toh? Malah mereka meragukan. Berarti begini Bapak Ibu, tidak semua orang suka melihat kita diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak semua orang suka melihat pernikahan saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau ketika engkau kaya, jangan sampai orang lain tahu. Ketika engkau tidak punya uang, jangan juga sampai orang lain tahu. Biarlah engkau sendiri yang tahu dengan keluargamu sendiri. Jangan nanti kalau engkau miskin, raut wajahmu kayak disetrika begitu. Kalau engkau kaya, ampun, semua dibelanjain. Ya, biarlah hatimu tidak terganggu dengan hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang suka dengan kita. Ya, makanya uruslah dirimu sendiri. Setuju? Jagalah hati kita di hadapan Tuhan, jangan kita suka menghakimi dan menuduh orang lain. Milikilah komunitas yang sehat dalam perkataan rohani dan tindakan dan mulut kita. Ya, banyak tipe orang-orang seperti ini di sekitar kita. Bukannya memberikan selebrasi buat kita. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, enggak. Malah dijas, malah dihakimi. Nah, intinya Bapak Ibu, timbul pertentangan di antara mereka. Baik sesama orang Farisi dan orang-orang banyak. Ya, mereka menuduh, nah ini yang paling parah nih. Mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus itu tidak datang dari Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu pada hari apa? Hari Sabat. Mereka menuduh Yesus, kau ini bukan dari Allah. Kalau engkau dari Allah, pasti engkau akan menghormati hadirat Allah. Maka muncul pertentangan. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di ayat-ayat selanjutnya, itu ada perdebatan yang sampai hebat di situ. Ya, oke, saya baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu ya. Saya baca pelan-pelan, saudara. Ayat yang keberapa sekarang? Ayat yang ke-11. Ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk, ayat yang ke-10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Lihat loh saudara, lihat. Bukannya ada sebuah selebrasi? Enggak. Dibawa ke sana. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Sama-sama yuk, 23. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat saya sendiri. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka sama-sama timbullah pertentangan di antara mereka. Bayangkan orang Farisi yang jelas-jelas mereka punya jabatan, punya kedudukan. Malah mereka menuduh Yesus.
Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Bapak Ibu yang terhormat, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Setuju ya? Dia tidak terikat dengan hari, dia tidak terikat dengan metode. Karena memang dia adalah Tuhan dari hari Sabat. Orang Yahudi memang terikat dengan tradisi. Mereka memang terikat dengan seperti itu. Tapi Yesus tidak. Makanya mereka berkata, ini bukan dari Allah. Betapa gampangnya mereka menuduh akan Yesus. Saudara, lalu apa yang terjadi? Apakah orang Farisi ini sudah stop sampai di situ? Enggak, ngeyel. Tahu ngeyel? Ya. Apakah sudah stop? Enggak. Mereka mencari-cari Yesus. Teruskan lagi ayatnya supaya Bapak Ibu mengerti ya. Ayat 16. Maka kata sebagian orang Farisi, ya, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak melihat hari Sabat. 17. Lalu kata mereka pula kepada orang-orang itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya sama-sama, ia adalah seorang nabi. Wow, dia punya sebuah deklarasi, dia seorang nabi. Lu mau bilang apa? Ente mau bilang apa? Tidak, tapi bagiku dia seorang nabi. Dia seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu punya prinsip iman ya. Hari-hari ini kita lihat iman banyak bergeser. Dengar sebagai gembala sidang saya katakan begini. Bapak Ibu dengarkan suara gembala saudara di tempat ini. Jangan lebih mendengarkan suara YouTube. Ya, jangan lebih mendengar suara namanya podcast di sana. Dengar suara gembala saudara. Dengar pengajarannya. Dengar firman pengajaran disampaikan Pastor Dr. Niko Nyotrohari. Jangan dengar yang lain-lain. Yang banyak menyerang kita. Betul apa benar? Iya. Yang podcast sana. Yang paling parah nih saudara, yang paling parah nih. Ada hamba Tuhan menikah. Dia bercerai, dia menikah, dan dia bilang, ini istri perjanjian. Kan gila saudara. Aku lebih bahagia dengan dia daripada ini. Ini di podcast loh. Jadi kalau Bapak Ibu lebih dengarkan itu, hancurlah kita. Benar apa betul sih? Ayo dong. Dia bercerai, dia menikah lagi, lalu dia bilang ini istri masa depan, ini istri perjanjian, padahal istrinya masih ada. Ya, saya dengar itu di YouTube. Gak boleh Bapak Ibu ya, dengarkanlah pengajaran di gereja ini. Punya iman, dia adalah seorang nabi. Yesus adalah Tuhan. Pokoknya di luar itu jangan dengar. Puji Tuhan, dia punya prinsip seperti itu. Lanjut lagi ayatnya, ini menarik Bapak dan Ibu. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa ia tadinya buta. Tuh ngeyel kan? Gak percaya loh mereka, ngeyel. Memang kalau hati sudah buta, hati sudah diracunin, pokoknya ada mujizat pun tidak akan percaya. Ya betul ya, makanya jaga hati saudara. Ya, sampai mereka memanggil orang tuanya tuh. Ya lanjut 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang ya dapat melihat? Jawab orang tuanya itu sama-sama. Yang kami tahu ialah bahwa ia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Teruskan. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata tentang dirinya sendiri. Memang orang tuanya ngomong begitu karena orang tuanya juga merasa diintimidasi. Tapi Bapak Ibu dengarkan baik, yang menarik hati saya dalam ayat ini dikatakan, orang tuanya ngomong begini, tanyakanlah dia sudah dewasa. Tadi dia buta sejak kapan? Sejak lahir. Oke, sejak lahir dia sudah dewasa. Ulangi sekali lagi, menurut undang-undang di Indonesia, orang dewasa itu diukur umur berapa? 17 tahun. Bapak Ibu 17 tahun dia menderita. Bayangkan penderitaannya begitu panjang. Dia harus mengemis, dia harus kelaparan, dia harus duduk, mohon maaf. Kalau mungkin dia mau pipis, dia harus cari tempat yang lain. Orang Yahudi, orang Farisi nggak tahu penderitaannya. Taunya bahwa ini orang sudah sembuh pada hari Sabat. Mereka tidak tahu penderitaannya. Saudara, bukankah orang-orang seperti ini seringkali di sekitar kita? Orang tidak tahu penderitaan Bapak dan Ibu. Orang nggak tahu pergumulan saudara. Yang tahunya sekarang engkau sedang naik mobil. Yang tahunya engkau sedang jalan-jalan. Yang tahunya engkau sedang hebat sekarang. Orang nggak tahu pergumulan kita.
Orang nggak tahu pergumulan saya. Sampai saya bisa seperti ini, orang nggak tahu. Berapa banyak kali dihina, berapa banyak kali saya dihianati orang nggak tahu. Yang tahunya Pak Sahala begini, dan macam-macam. Orang nggak peduli dengan kita. Seringkali kita dikelilingi seperti ini. Makanya milikilah iman yang fokus hanya kepada Yesus. Tutup telingamu untuk kata orang. Tutup matamu untuk apa kata orang. Milikilah hanya kepada Yesus. Saya ngomong begini, saya diberkati. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tanya dia katanya. Teruskan lagi ayatnya. Dia, ayat 21. Tetapi bagaimana 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias, ia akan dikucilkannya. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepada dia. Ayat yang ke-22. Lalu kata mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apa yang dapat diperbuatnya kepadamu? Bagaimana dia memelihkan matamu? Jawabnya, ia telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga. Sambil mengejek mereka kepadanya, lihat. Yang mengejek siapa? Orang yang buta ini. Yang diejek siapa? Orang Farisi. Rontok harga diri dia. Rontok wibawanya, rontok jabatannya karena kebencian hatinya. Bapak Ibu, jangan anggap orang lain rival saudara ya. Betul ya? Ada para pengusaha di gereja ini, siapapun saudara, apapun profesimu, jangan pernah anggap orang lain saingan saudara. Tuhan punya takaran berkat dengan kita masing-masing. Ya, Tuhan punya ukuran berkat dengan kita. Jangan anggap orang lain saingan saudara. Orang Yahudi menganggap Yesus itu saingannya. Makanya sampai orang yang sudah sembuh dikatakan ya sepertinya kan meremehkan kan, menghina kan, meremehkan. Nah itulah yang tadi saya katakan itu karena hatinya sudah buta dengan kebencian dan lain sebagainya. Nah yang keren lihat ayat 31. Semua baca ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Bapak Ibu kalau bawa stabilo kalimat tersebut, kalau saudara bawa Alkitab digital, saudara boleh blok ayat tersebut. Ini dua ini menjadi hal yang sangat powerful. Yang pertama, dengarkan baik. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengar orang berdosa. Melainkan siapa yang didengar? Satu. Ayo jawab. Satu. Orang-orang yang saleh. Dan dua. Saya akan ulangi supaya tergepatri dalam hati saudara. Siapakah yang didengar oleh Tuhan? Satu. Dua. Satu. Dua. Jadilah orang yang saleh. Ayub itulah orang yang saleh. Ayub 1 ayat 1. Ayub adalah orang yang saleh. Jelas ayatnya ada kalimat itu. Nuh adalah orang yang saleh. Dikelilingi oleh orang-orang yang jahat pada waktu itu. Dia saleh. Henok, dia juga adalah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu bukan karena penampilannya, enggak. Tapi adalah rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ada sepasang mata yang memperhatikan dia. Itulah orang yang saleh. Orang yang saleh dalam mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang saleh adalah orang yang membasuh dirinya dari kenajisan. Orang yang saleh adalah orang yang tahu menempatkan Tuhan menjadi orang posisi nomor 1 dalam hidup dia. Itu namanya orang yang saleh. Dan yang kedua adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yesus adalah contoh yang agung kepada kita. Dia berkata di Taman Getsemani, janganlah kehendakku yang jadi,
Teruskan, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Tanpa kehendak Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sini berkati. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Coba tirukan kalimat saya. Tuhan Yesus, hari ini saya berkomitmen untuk menjadi orang yang saleh dan menjadi orang yang melakukan kehendak-Mu. Amin. Taruh di hati Bapak dan Ibu. Ya, pulang ke rumah, nanti bangun mezbah keluarga di rumah bersama dengan anak-anak, suami, istri. Bilang sama Tuhan, kami mau menjadi orang yang saleh. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikut, saudara, akhirnya Yesus berjumpa dengan orang ini. Dia berjumpa orang ini di bait suci. Ya, 32. Dari dahulu, 34 deh ya langsung. 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Diusir ya. Betul ya, kasihan ya, diusir. Sana, pergi. Kamu ini lahir dalam keadaan buta. Oh, pergi sana. Bocah kecil mau ngajarin kami. Kata orang Yahudi mungkin begitu kali. Nah, saudara 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya kepadanya, aku percaya Tuhan, sama-sama. Lalu sujud menyembah. Puji Tuhan. Ini klimaksnya, saudara. Lalu setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia sujud menyembah. Ada rasa hormat, ada rasa takjub. Kenapa? Dengar kalimat ini. Dia sadar tanpa dia berjumpa dengan Yesus, dia akan selama-lamanya buta. Dia sadar tanpa dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan berubah. Sekarang matanya sudah bisa melihat. Dia bisa melihat orang. Dia bisa melihat papa dan mamanya, orang tuanya. Dia bisa melihat orang-orang Farisi yang tadinya ngomong dan ngomong. Sekarang dia bisa lihat. Kira-kira nih ya, menurut Bapak Ibu, dia punya masa depan enggak? Dia punya masa depan enggak? Nah ini, berhak enggak dia menikah? Oh, berhak dia. Dia punya masa depan. Dengarkan baik. Tanpa Yesus, dia tetaplah menjadi orang buta. Tanpa Yesus, dia tidak bisa menjadi apa-apa. Tetap aja duduk di pinggir jalan, menengadahkan tangannya, minta belas kasihan orang. Tapi karena ada Yesus, Tuhan mengubah hidup dia. Hari ini saya mau deklarasikan kepada saudara, bahwa tanpa Yesus, hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jangan sombong, jangan menganggap dirimu hebat. Tanpa Yesus, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus yang mengubah segala-galanya. Saya tanpa Yesus, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak tahu, mungkin saya tidak bisa. Ya, saya kasih kesaksian sedikit dulu. Saya nggak tahu apakah kesaksian saya ini saya dulu pernah katakan di sini, tapi karena bersinggungan dengan ayat ini, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Izinkan saya untuk mengulangi kesaksian ini.
Saya tidak malu. Saya tidak malu karena Tuhan itu baik. Bapak Ibu tahu, ketika saya SMP, saya punya penyakit. Malu kalau ngomong. Ya, mungkin saudara sudah pernah dengarkan di sini. Saya ulangi saja. Saya punya penyakit. Ya, tahu penyakitnya apa? Gagap. Gagap. AAUU. Gak bisa ngomong. Saya orang Batak. Ya, orang Batak kan jago ngomong kan. Waktu baru lahir, dia bilang, "Shalom mama, horas mama," mungkin begitu. Jago ngomong. Tapi saya gagap Bapak dan Ibu. Habis dibully orang. Saya pikir nanti saya lulus SMP, saya masuk SD saja. Teknik. Tapi orang tua saya kirim saya ke Seminari Betel Petamburan, Jakarta. Outputnya kalau masuk ke Seminari Betel Petamburan, Jakarta berarti keluar harus jadi apa? Seorang pendeta. Pendeta modalnya apa? Mulut. Coba kalau saya khotbah gagap sama saudara, komplain gak sama Pak Gembala? Pasti komplain. Pak, emang ada lagi pendeta yang lebih bagus dari sini Pak? Apa Bapak sudah kekurangan stok pendeta? Pasti komplain. Tapi dengarkan baik, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan pilih. Tuhan sembuhkan saya Bapak Ibu. Ya, makanya dengar anak-anak muda, jangan minder ya. Jangan minder. Siapapun saudara, kekurangan kita. Rasul Paulus mengatakan justru dalam kekuranganku itulah nyata kuasa Tuhan kepadaku. Amin. Saya mau tanya jujur, ya, jawab jujur ya. Ada enggak tadi tanda-tanda saya gagap? Yang benar. Ikhlas enggak ngomong begitu? Betul? Ikhlas. Kalau saya gagap tidak bisa menjadi ketua BPD. Betul. Habis dihajar, dibully. Tahun 2004 ada sidang sinode raya di Istora Senayan, Jakarta. Dihadiri kurang lebih 11.000 hamba-hamba Tuhan dari dalam dan luar negeri. Saya sekretaris 3. Saya harus berdiri di depan mereka. Berdiri di depan para hamba-hamba Tuhan. Ada Om Yuri Tasik, ada Pak Yakub Nawai, ada Dr. Niko, dan lain sebagainya. Pak Arifin. Saya harus berdiri di depan mereka untuk menyampaikan pengumuman karena saya sekretaris 3. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Itulah Tuhan. Makanya kita harus sadar, kita sujud menyembah. Amin. Coba baca lagi sikap dan responnya. Ayat yang ke-38 sama-sama katanya, aku percaya Tuhan. Lalu apa? Ia sujud menyembah. Dia tahu diri. Dia tahu diri. Siapa yang mengangkat hidup dia? Siapa yang menyembuhkan dia? Bapak Ibu yang terhormat, tahu dirilah. Dari mana kita berasal? Siapa yang angkat hidup kita seperti ini? Sampai kita ada di titik ini. Ada orang-orang hebat di sekitar kita. Saya sebagai gembala sidang, ada pada pendoa-pendoa di sekitar saya. Yang menopang saya. Ada istri yang menopang saya. Ada anak-anak. Ada staf-staf gembala saya yang menopang saya. Minimal ada orang lain yang punya investasi hidupnya, waktunya dengan kita. Anda tidak bisa juga sendiri loh. Betulkah? Bayangkan saja kita lahir aja udah berdarah. Makanya hidup juga pasti berdarah-darah. Haleluya. Tahu dirilah. Hanya Yesus yang bisa melakukan segala-galanya. Amin. Saya tutup dengan sebuah kisah. Pemain musik boleh maju ke depan. Siapkan lagunya irama reggae nanti. Haleluya. Bapak Ibu tahu lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh? Itu lagu nanti iramanya reggae ya. Tapi nanti dulu saya mau ceritakan dulu. Nah, Bapak Ibu pasti tahu namanya lagu Ku Berbahagia. Ini lagu sudah dinyanyikan ribuan bahkan jutaan umat manusia. Ditulis dari berbagai versi. Saudara, penulisnya seorang gadis. Dia menulis lagu-lagu yang hebat Bapak dan Ibu. Sebut saja lagunya Selamat di Tangan Tuhan. Kidung Jemaat 388. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus Tuhanku. Nah itu ada di Kidung Jemaat 326. Kemudian selamat di tangan Yesus. Itu Kidung Jemaat 388. Aku milik Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 362.
dan lebih 6.000 lagu yang dia tulis. Siapakah penulisnya? Saudara, penulisnya bernama seorang Fanny Crosby. Terlahir dalam keadaan orang Kristen, yaitu Kristen Metodis. Tapi bukan itu yang mau saya katakan sama saudara. Bukan karyanya yang hebat seperti itu. Tidak. Tapi dengarkan kalimat ini. Fanny Crosby, dia lahir dalam keadaan buta. Ya, dia lahir dalam keadaan buta. Sekalipun dia buta, dia tidak menyalahkan Tuhan. Sekalipun dia terlahir buta, dia tidak menyalahkan akan orang tuanya. Namun dia mengucap syukur bahwa Allah tidak pernah salah dalam hidup dia. Namun dia mengucap syukur. Dalam pengucapan syukurnya, hatinya penuh dengan segala kelimpahan. Maka Tuhan memberikan dia hikmat marifat, dia bisa menuliskan lagu yang begitu hebat itu. Banyak lagu yang ditulis. Berarti kalau begitu, kekurangan fisik bukanlah alasan untuk kita berkarya dengan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita dengarkan dua kisah ini. Orang buta yang tadi sama Fanny Crosby yang terlahir buta. Namun dia berkarya buat Tuhan. Makanya kalau saudara enteng-enteng saja dalam hidup ini, santai-santai saja bermain Facebook dan lain sebagainya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Nyanyi lagu ini ya. Irama reggae, kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh. Nyanyi dulu, kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu, kita nyanyi sekali lagi. Ya bagi suara ya. Ya bagi suara ya. Oke. Ya tolong video ini direkam ya. Ayo bagi suara. Betul loh. Karena ini kan jago-jago nyanyi semua ini. Haleluya. Betul ya? Bagi suara ya. Yang kencang nyanyinya. Biar surga bergetar. Sing again. Lagi dari atas. Amin. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
kita buka kedua tangan kita, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus. Sekali lagi, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus, haleluya. Sembahlah Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I worship you, Lord. Hallelujah. 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 Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lagi terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu kami persembahkan. Kami pulang menjadi orang-orang yang saleh. Kami pulang menjadi orang-orang yang melakukan segala kehendak-Mu. Kami pulang membawa sebuah tekad. Kami harus membasuh diri kami supaya kami melihat, mata rohani kami melihat anugerah, melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan. Dan kami harus suka menyembah. Kami sadar dari mana Tuhan mengangkat hidup kami, dari mana Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini, ya Tuhan. Oleh karena itu terima kasih buat firman Tuhan. Walau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus akan menolong dan memeteraikannya dalam hidup kami semuanya. Memberkati jemaat ini Tuhan, seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Israel, maka berkat yang sama turun atas hidup kami. Setiap kami harus mewartakan Injil, setiap kami harus memberitakan Injil, mendoakan orang-orang sakit, harus menjadi mentor-mentor rohani untuk keluarga-keluarga yang sedang diambang kehancuran pernikahan. Setiap kami harus menjadi alatnya Tuhan untuk mewartakan akan Injil kebenaran-Mu Tuhan.
Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.